Bagaimana kabarnya Bu Yeni hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Rina bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat. Bu Yeni, apakah ada waktu sebentar? Oh iya Ibu, silakan. Mau ada keperluan apa Ibu? Begini Bu, saya ingin berbicara masalah coaching yang akan saya lakukan. Oh iya Bu, monggo. Mari kita bicara. Di sini Ibu mau di sini apa di kelas Bu Rina? Di sini saja Bu, nggak apa-apa. Oh iya, silakan Ibu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Ibu Rina. Di sini kita akan berdiskusi tentang rubrik penilaian. Nah, saat ini kita akan melaksanakan coaching, jadi Bu Rina nanti akan saya amati. Kemudian berdasarkan rubrik penilaian yang akan kita diskusikan, apakah nanti Bu Rina di kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum? Lalu bagaimana nanti coach memberikan pertanyaan berbobot? Bagaimana nanti coach merespon pertanyaan coach? Serta jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan atau proses yang kreatif atau memaksimalkan potensi yang ada. Nah, sekarang Bu Rina, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apakah yang akan Ibu Rina kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang pertama yang akan saya kembangkan adalah present, memberikan kehadiran penuh Bu Yeni, dengan mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Bu. Sekarang pertanyaan yang kedua, yaitu kompetensi mana yang akan Bu Rina kembangkan secara spesifik yang ingin diobservatif Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang untuk diobservasi yaitu mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh iya, baiklah Ibu. Sekarang pertanyaan yang terakhir Bu ya. Indikator manakah yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya menginginkan kunci saya nanti menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah yang dihadapi Bu. Menarik sekali ya Bu Rina ya. Saya sangat mendukung sekali dengan Bu Rina yang bisa lebih berkembang dalam proses coaching kali ini. Nah, baiklah Ibu, demikian dulu ya untuk proses pra-observasi kita untuk coaching hari ini. Silahkan Ibu Rina melaksanakan coaching bersama dengan coach. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu Rina. Selamat siang Bu Kenny. Bagaimana kabarnya Bu Rina? Alhamdulillah sehat. Ini bagaimana? Puji Tuhan, sehat juga Bu. Bu, apakah Bu Rina punya waktu sebentar dengan saya? Oh, monggo Bu Kenny. Bagaimana? Apakah ada yang ingin Bu Kenny diskusikan dengan saya? Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Begini Bu, saya mau sharing tentang permasalahan yang sedang saya hadapi di sekolah. Iya Bu. Bisa saya bantu? Begini Bu Rina, mengenai permasalahan yang saya hadapi di kelas, kan saya mengajar di TK ya Bu, di kelompok B. Ya. Nah, pada saat kegiatan pembelajaran itu ada beberapa anak yang kurang memahami tentang konsep bilangan. Nah, sehingga dalam kegiatan belajar itu mereka selalu tertinggal Bu sama temannya. Mereka kurang memahami dalam konsep bilangan tadi. Oh baik Bu. Kalau begitu anak-anak di dalam kelas Bu Kenny itu kurang memahami konsep bilangan ya, sehingga banyak yang tertinggal dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Bu Kenny, pada saat pembelajaran apa yang tampak dilakukan anak-anak tersebut Bu Kenny? Kalau selama ini saya merasakan Bu, anak-anak itu sepertinya kurang tertarik Bu pada kegiatan pembelajaran yang sudah saya ajarkan. Beberapa anak itu tidak fokus dan sepertinya itu tampak bosan. Anak-anak terlihat bosan dalam pembelajaran itu. Iya Bu. Tidak fokus, kurang tertarik. Menurut Bu Kenny, kira-kira apa yang membuat anak-anak menjadi seperti itu Bu?
Kalau menurut saya, Bu, anak-anak itu tampak bosan dan tidak fokus karena saya itu menggunakan metode teacher center, Bu, pada saat kegiatan belajar. Apa mungkin kurang ada variasi ya, Bu, dalam kegiatan pembelajaran saya? Oh begitu Bu Gani. Kalau Bu Gani merasa pembelajaran Bu Gani kurang bervariasi, tidak menyenangkan, dan menggunakan metode teacher center, menurut Bu Gani, hal apa yang kira-kira membuat anak-anak tidak merasa bosan dan bisa tertarik dalam kegiatan pembelajaran Bu Gani? Kalau menurut saya, Bu, mungkin saya akan mengubah atau menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik lagi, Bu Rina, dengan menyiapkan berbagai APE, alat peraga edukatif, dan benda nyata untuk sarana anak-anak belajar, sehingga anak-anak bisa belajar dengan bermain agar anak-anak itu bisa tertarik dan aktif lagi, lebih bersemangat lagi. Nah, kalau dengan seperti itu, saya itu sudah bagus Bu Gani. Menurut saya, kan anak-anak bisa lebih tertarik dengan belajar menggunakan APE atau juga dengan menggunakan benda nyata dan dengan metode pembelajaran yang lebih menarik. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 menurut Bu Gani, gimana kan posisi pembelajaran yang sudah Bu Gani lakukan untuk anak-anak? Kalau dari skala 1 sampai 10, menurut saya 7, Bu. Iya, berarti untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan multi metode, Bu Gani harus di posisi berapa? Agar anak-anak itu bisa lebih fokus dan memahami materi. Kalau menurut saya harus berada di posisi 10, Bu, agar mereka bisa memahami kegiatan belajarnya. Agar bisa di posisi 10 nih Bu Gani, persiapan apa yang Bu Gani lakukan untuk memaksimalkan pembelajaran Bu Gani agar bisa berhasil dan anak-anak itu bisa memahami konsep materi bilangan tadi dengan baik dan agar dia tidak bosan dalam pembelajaran? Kalau menurut saya akan menggunakan rencana pembelajaran yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan, Bu, dengan menyiapkan media pembelajarannya, juga sarana dan prasarananya. Adakah ide-ide lain Bu Gani yang selain menggunakan rencana pembelajaran atau menyiapkan media pembelajaran? Mungkin lebih kreatif lagi, Bu, dalam menyiapkan materi pembelajarannya, sehingga anak-anak itu tertarik, dan saya akan menggunakan metode yang berpihak pada murid. Tepat sekali Bu Gani, bagus sekali. Saya setuju dengan langkah yang diambil Bu Gani ya. Dengan pembelajaran yang menyenangkan, menyusun rencana pembelajaran yang sesuai. Kira-kira nanti siapa yang akan Bu Gani libatkan dalam membantu menyusun pembelajaran yang menarik tersebut? Tentunya, Bu, di sini saya akan melibatkan kepala sekolah dan juga rekan sejawat, mungkin juga dari wali murid, jadi kita bisa berkolaborasi untuk bisa memajukan kegiatan yayasan sekolah demi untuk anak-anak kita. Bagus sekali Bu Gani. Apa komitmen Bu Gani agar sesuai dengan yang diharapkan pembelajaran yang Bu Gani harapkan tadi? Komitmennya bagaimana? Komitmen saya, ya saya akan memberikan materi dengan menggunakan itu tadi, Bu, pembelajaran yang kreatif, bervariatif untuk setiap pembelajaran. Baik sekali Bu Gani komitmennya. Semoga pembelajaran yang akan Bu Gani lakukan nanti bisa berjalan lancar, anak-anak bisa memahami materi dengan baik, anak-anak tidak bosan, dan juga bisa lebih fokus dalam pembelajaran yang lebih menyenangkan. Bagaimana perasaan Bu Gani sekarang setelah kita berdiskusi, kita sharing? Bukan perasaan saya senang, Bu, lega. Terima kasih ya Bu Rina sudah meluangkan waktunya untuk saya sehingga permasalahan yang saya hadapi ini bisa tercerahkan, terpecahkan. Terima kasih banyak ya Bu Rina. Sama-sama Bu Gani. Baiklah Bu Rina, bagaimana apakah proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Yani, tadi coaching sudah berjalan lancar. Bu Gani juga sudah dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri Bu. Ya,
Sebenarnya apa sih Bu kunci atau poin utama dari permasalahan dari Bu Kenny tadi Bu? Kalau menurut saya Bu, kunci dari permasalahan Bu Kenny adalah peserta didiknya itu kurang dapat memahami konsep bilangan dalam kegiatan pembelajarannya Bu. Oh begitu ya Bu. Saya juga sebenarnya mencatat Bu tadi memang di dalam pembelajarannya anak-anak di dalam kelas Bu Kenny tadi kurang memahami bilangan. Kemudian apakah jenengan temukan lagi permasalahan yang lainnya Ibu? Iya Bu, saya juga menemukan selain anak-anak kurang memahami konsep bilangan, kegiatan pembelajaran Bu Kenny juga kurang bervariasi sehingga anak-anak itu pembelajarannya kurang kondusif Bu. Baik Bu, saya juga menemukan tadi memang itu permasalahan yang dialami oleh Bu Kenny yaitu kurang bervariasi Bu ya dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Baik. Kemudian saya juga tadi mendengar Bu Kenny mau melakukan kolaborasi dengan teman sejawat dalam mengatasi permasalahan tersebut Bu ya? Iya benar sekali Bu. Bu Kenny juga merencanakan untuk berkolaborasi dengan rekan sejawatnya untuk ikut membantu merencanakan pembelajaran yang lebih bervariasi dan juga lebih menyenangkan untuk peserta didiknya Bu. Baiklah Bu Rina, saya sudah menangkap permasalahan dari jenengan dan juga Bu Kenny tadi. Kemudian Bu Rina dan Bu Kenny sudah menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Nah, yang saya mau tanyakan lagi, apa saja yang sudah dilakukan selama proses coaching tadi tentang masalahnya apa, kemudian solusinya bagaimana? Sebenarnya dalam proses coaching tadi itu apakah sudah ada alur tirtanya? Nah, iya Bu, untuk alur dalam proses coaching tadi kita sudah menggunakan alur percakapan tirta. Saya dan Bu Kenny juga sudah berhasil melakukan proses coaching. Saat proses coaching tadi saya juga sudah fokus dengan puji ya Bu Kenny, dan untuk present kehadiran penuh juga sudah tampak, dan juga saya juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian juga ada imbal balik antara saya dengan puji dengan beberapa pertanyaan yang saya tanyakan dengan Bu Kenny. Ya, bagus sekali Bu. Memang jenengan tadi saya lihat memang sudah ada imbal balik dari Bu Kenny, begitu ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu atas proses coaching yang sudah jenengan lakukan bersama Ibu Kenny tadi dan sesuai dengan alur tirta. Dan juga sudah berhasil menerapkan proses coaching yang membuat Bu Kenny merasa nyaman sehingga Bu Kenny bisa bercerita dengan leluasa sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dilakukan tersebut. Secara keseluruhan coachingnya tadi jenengan sudah berhasil atas kompetensi yang sudah ingin dicapai tadi tentang kehadiran penuh dari kontak, ya bisa dilihat dari kontak mata, kemudian ekspresi Bu Kenny dalam mendengarkan Bu Rina, dan Bu Kenny merasa nyaman serta pertanyaan berbobot yang Bu Rina sampaikan itu semua sudah memenuhi kriteria dari coaching yang sudah dilaksanakan. Nah sekarang Bu Rina, saya mau bertanya, kompetensi apa yang ingin Bu Rina kembangkan saat proses coaching tadi Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat proses coaching tadi adalah present Bu, dengan kehadiran penuh. Kemudian dalam mengolah pertanyaan yang berbobot, itu yang ingin saya kembangkan. Baik, setuju sekali Bu. Memang tadi dalam prosesnya juga saya melihat yang dituju adalah proses dari kompetensi, kehadiran penuh, dan juga melakukan pertanyaan berbobot sehingga Bu Kenny bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya sendiri. Kemudian kalau menurut saya skala yang sudah jenengan laksanakan dengan proses Bu Kenny, dengan proses coaching yang dilakukan bersama Bu Kenny tadi, saya rasa sudah hampir sempurna Bu Kenny, sudah hampir mencapai angka 10 dan sudah berhasil, sangat bagus sekali. Wah, terima kasih banyak Bu Yeni. Ya, terima kasih juga atas pengalaman yang jenengan berikan kepada saya untuk menjadi supervisor jenengan dan Bu Kenny. Semoga kedepannya jenengan bisa mengembangkan potensi diri lagi. Terima kasih Bu Rina.
Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.